Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengadakan pasar murah untuk memastikan pasokan dan harga pangan aman di bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara intens menggelar pasar murah di beberapa lokasi. Terpantau pada Senin 1 April, pasar murah diadakan di halaman Masjid Raya Ahmad Yani, Manado. Sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, bumbu dapur, hingga daging sapi beku diserbu warga. Ada kegiatan yang namanya gerakan pangan murah. Seperti yang saudara-saudara lihat, ini untuk bagaimana kita mendekatkan pangan dari soal suplainya dan harga yang murah yang bisa terjangkau oleh masyarakat untuk bisa dihadirkan lewat kegiatan apel siaga pada pagi hari ini. Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak khawatir soal stok dan harga pangan menjelang Idul Fitri dan meminta masyarakat tidak melakukan panik buying. Ini Bapak Gubernur kita, Bapak Profesor Dr. Ronaris Kausa oleh BPKB Sarjana Ekonomi, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Dr. Nasir Kando telah memerintahkan kepada kami untuk setiap saat memantau ketersediaan dan pasokan daripada pangan. Di setiap hari kita pantau gerakan harian pangan, kemudian dianalisa dan kita akan melaksanakan atau membuat intervensi strategis untuk bisa bagaimana kita bisa mengendalikan kalau misalnya dia ada kenaikan harga. Masyarakat pun mengaku senang dengan diadakannya kegiatan pasar murah tersebut. Belanja aja yang penting, telur, ya? Cuma telur. Bagaimana Oma tanggapannya dengan adanya pasar murah ini? Iya, memang itu membantu kan, orang juga kan. Memuaskan. Itu lancar. Artinya ada murah lah sedikit. Di pasar murah ini memang sangat membantu buat kita warga, karena pertama itu beras yang begitu murah. Beras SPHP itu hanya sekitar 50.000 per 5 kilo ya. Jadi sangat membantu buat kita warga yang membutuhkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Diketahui acara tersebut dirangkaikan dengan apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan yang diadakan secara virtual serentak se-Indonesia. Regina Wangkei melaporkan untuk Kawan Wa TV.